Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk pembelajaran tema yaitu tema 7 subtema 2 pembelajaran kelima. Nah, baiklah anak-anak, coba buka buku kamu halaman 91. Nah, di situ ada seorang anak wanita, ini yang di atas ya. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, yang kemarin kita telah mempelajari tentang ciri-ciri pemimpin yang baik, terus apa itu pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin, bila dia mau menjadi seorang pemimpin, maka dia juga harus mau dipimpin. Kalau dia mau jadi pemimpin tapi tidak mau dipimpin, nah itu berarti dia tidak bisa untuk menjadi pemimpin, ya. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai pribadi yang baik supaya juga bawahannya juga baik, karena bawahan itu selalu mengikut atasannya atau pemimpinnya. Nah, jadi bagaimana kalau pemimpin tidak baik, bagaimana pula dengan bawahannya, ya. Nah, jadi kalau pemimpin itu bukan hanya pemimpin yang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Semua kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib menjaga persatuan dan kesatuan, karena kalau kita tidak bersatu, kita gampang dipecah belah, ya. Nah, maka dengan terjadinya pemecah belahan itu, maka kita mudah dijajah oleh bangsa lain. Makanya kita harus kuatkan lagi persatuan dan kesatuan kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus meningkatkan tingkat pendidikan kita, harus saling toleransi antar umat beragama, saling hormat menghormati, harga menghargai, dan banyak yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini, ya. Nah, jadi bukan hanya pemimpin saja yang menjaga persatuan dan kesatuan. Semua kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini bisa kamu lihat, coba kamu lihat di situ ada dua anak yang sedang menari piring. Nah, itu yang saling berpasangan, mereka menampilkan tari piring, ya. Nah, coba kamu perhatikan dan kamu amati. Kemudian pada halaman 92 itu ada unsur tari, ya. Ada unsur-unsur tari: 1 gerak, 2 tata busana, tata rias, iringan tari, properti tari, tempat pertunjukan. Nah, itu bisa kamu baca, ya. Nah, kemudian coba lihat pada halaman 95. Di situ ada pemimpin idola, pemimpin yang jujur, ya. Nah, jadi setiap kita, tidak hanya pemimpin, setiap individu itu harus memiliki sifat jujur, karena dengan kejujuran kita akan bisa dipercaya orang, dan orang juga akan senang kepada kita. Kalau kita tidak jujur, kita tidak akan masuk kemana-mana. Orang akan melihat kita, yang ini tidak jujur, nah kita tidak bisa dipakai untuk suatu properti, untuk suatu pekerjaan. Nah, jadi sifat yang paling utama yang harus kita miliki yaitu jujur. Jujur dimanapun kita berada, kita harus jujur. Nah, ingat anak-anak, kamu juga sebagai generasi penerus, jujurlah dalam apapun, ya. Nah, baiklah anak-anak, itu nanti di situ ada teks pidato yang kemarin juga udah Ibu suruh buat pidato kan. Nah, sekarang untuk latihan, coba kamu lihat buku kamu pada halaman 94.
Nah, 94 di situ ada yang ada tabel ini. Lihat di atasnya. Dalam kelompokmu ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sini ada tabel yang pertama yaitu semangat kekeluargaan. Ya, apa saja itu semangat kekeluargaan itu? Contoh-contoh kegiatan musyawarah yang di lingkungan sekitarmu itu apa saja dengan semangat kekeluargaan. Kemudian bermusyawarah, terus gotong royong. Nah, ini kamu kerjakan, kamu isi. Terus pada halaman 95 juga ada kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah, baru kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah itu apa saja. Kan beda ya, ada yang memang kita mengambil keputusan itu sendiri, tidak dilakukan musyawarah. Contoh misalnya kita mau pergi, kita harus naik bus yang mana, angkot yang mana. Nah, itu keputusan kita sendiri, tidak dilakukan musyawarah ya. Nah, contoh kerjasama yang dilakukan musyawarah, contohnya untuk memilih ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah, itu kita harus musyawarahkan di dalam kelas dan lain sebagainya. Nah, itu ya contoh-contohnya. Jadi kamu cari kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah atau dengan yang tidak musyawarah apa saja. Nah, itu ya anak-anak. Jadi ada dua, halaman 94 dan 95 itu untuk latihan kamu. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kerjakan di buku latihan, besok semua dikumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.